Ya, beda azab dan bencana. Jadi apa bedanya azab dan bencana? Yang pertama, kalau bencana itu masih menyisakan, ya. Jadi bencana hanya membinasakan sebagian manusia, ya. Masih ada yang diselamatkan, ya. COVID-19 azab atau bencana? Bencana. Masih ada yang tidak terpapar. Yang terpapar pun masih ada yang sembuh, ya. Kalau bencana itu seperti itu, ya. Jadi menyisakan, ya. Allah Subhanahu wa taala membinasakan Bani Israel misalnya, ya. Itu tidak semuanya. Buktinya sampai sekarang masih ada nggak Bani Israel? Masih, ya. Bani Israel tuh luar biasa itu cerdasnya, ya. Tapi liciknya cerdas banget itu. Dia tidak punya negara, tapi bisa menguasai negara. Palestina kan bukan punya Yahudi, ya. Indonesia bukan punya Yahudi, Amerika bukan punya Yahudi, bahkan Cina sekalipun bukan punya Yahudi, tapi semuanya dikuasai itu oleh Bani Israel, ya. Salah satu Bani Israel itu namanya Yahudi, ya. Jadi sampai sekarang anak cucunya masih ada, ya. Kalau diazab udah habis, ya. Sekarang itu sudah tidak ada lagi yang namanya Bani Israel, ya. Sampai Yahudi pun tidak ada sekarang, ya. Tapi berdasarkan hadis yang sahih, ya, sampai menjelang kiamat Yahudi masih ada, ya. Bahkan ketika Yahudi sembunyi di balik batu ngomong itu, ya. Saking bencinya sama Yahudi, ini lagi ngumpet, ya. Bunuh aja kan gitu. Jadi hari kiamat nanti batu bisa ngomong, ya. Batu bisa ngomong itu, ya. Padahal banyak Al-Quran menjelaskan Bani Israel itu oleh Allah ditimpakan bencana macam-macam itu, ya. Jadi berbagai macam bencana Allah timpakan kepada Bani Israel. Tapi kemudian terus-menerus melakukan kesombongan dan dosa, ya. Jadi setiap kali melakukan kesombongan dan dosa Allah timpakan bencana. Tapi ternyata terus melakukan kesombongan dan dosa, berulang-ulang Allah timpakan bencana. Allah tidak timpakan azab. Kalau Allah timpakan azab habis itu, ya, habis itu, ya. Coba lihat, ini suratnya surat apa? Surat Al-A'raf, surat berapa? 7 ayat. Iya. Fa'arsalna, kata Allah, maka kami kirim alaihim, kepada mereka, atufan. Apa atufan tuh? Topan, ya, angin, ya. Apalagi wal jarod. Apa jarod? Belalang, ya. Jadi belalang itu dihalalkan. Tapi belalang di Arab itu gedenya bisa segini tuh, belalang di Arab. Kalau di kita kan segini juga belalang, segini belalang tuh. Iya. Dagingnya juga gede, enak. Iya. Gitu. Belalang, ya. Kalau gede enggak ada dagingnya, enak. Jadi belalang itu bisa dari rezeki karena dihalalkan dalam Islam, tapi bisa jadi bencana. Ya. Ya. Di antaranya pernah Allah ngirim belalang, ya, kepada Bani Israel. Wal kumal, kutubusuk itu. Ibu tahu walang sangit, ya? Walang sangit, ya, yang bau itu. Iya. Padahal dia terbangnya tuh sedikit-sedikit tuh. Tapi bisa ribuan di halaman rumah kita, ya. Bisa masuk ke kamar kita, ya. Kemudian masuk ke dapur, masuk ke mana-mana. Ya. Walaupun kita usir,
banyak terus. Tapi qadarullah, mereka taat kepada Allah, dalam waktu sekejap hilang, nggak tahu kemana ya. Ya, gitu. Di Sidareja itu pernah keong apa ya. Jadi bukan hanya di rumah, di jalan kereta api itu keong itu banyak banget. Ya, sampai kemudian kepala desa ya, menawarkan ya, yang bisa ngambil keong 1 kilo dibayar berapa gitu. Oh, waktu itu orang panen keong itu buat dijual, ya, buat dijual. Jadi keong itu jalannya berapa kilometer sih per detik? Ya, tapi bisa nyampe ke Sidareja, dari mana datangnya? Ya. Kalau tidak dibawa oleh siapa tuh? Dibawa oleh Allah lewat malaikat, no, keong. Ya. Kira-kira kalau dikarungin berapa karung itu? Ya. Di Bekasi dulu itu, ya, ulat bulu itu sampai ke tempat tidur itu ulat bulu itu. Ya. Ya. Coba baca surat Nun gitu ya. Kalau Allah mau ya, menimpakan bencana, Allah kirim aja yang namanya hama itu kepada para petani yang besoknya mau panen. Fa'as bahat kasorim, ya, panennya didahului itu oleh hama itu. Pas ke sawah udah habis itu, ya. Gitu. Padahal hamanya kecil-kecil, ya. Hamanya kecil-kecil, ya. Tapi bisa datang dalam waktu yang sangat cepat. Bukan hanya ribuan, jutaan itu. Ya. Jadi itu kutu busuk. Ya. Jadi binatang yang kecil. Ya. Sekarang COVID ukurannya sudah nano ya. Mikro atau nano ya. Udah kecil banget itu. Tapi senjata yang paling canggih yang dibuat oleh manusia, ya, dengan teknologinya nggak mampu itu menghadapi yang namanya COVID. Nggak mampu itu. Gak mampu. Apalagi yang lebih kecil daripada COVID. Apalagi yang lebih besar daripada COVID. Ya. Jadi dengan COVID saja manusia tidak berdaya, apalagi dengan gunung. Ya. Apalagi dengan bumi, apalagi dengan langit. Ya. Nanti langit, bumi dan gunung akan dicabut, kemudian dibenturkan. Ya. Bisa nggak tuh divaksin? Iya, nggak bisa. Kalau COVID masih bisa divaksin, ya. Gitu. Apalagi langit ambruk, ya. Kalau tsunami bisa naik ke gunung ya, gitu. Kalau ada mungkin semacam hujan batu bisa masuk ke bunker, ya. Tapi kalau bumi dikosongkan oleh Allah, benda-benda beratnya dikeluarkan, langit kemudian retak, pecah, belah dan ambruk. Ya. Coba mau lari kemana itu? Ya. Tapi wadhofadi itu bencana yang berikutnya karena kesombongan dan dosanya yang dilakukan oleh Bani Israel, Allah kirim juga dofadi. Apa dofadi? Katak gitu. Katak gitu. Di Tasik itu ada katak bisa terbang. Ya. Kalau dia menyemburkan air, itu mata bisa buta. Ya. Di Bogor itu di tempat jaga bendungan itu ya, pintu air itu banyak kupu-kupu yang beracun itu. Kupu-kupu yang beracun itu. Ya. Ini dengan katak Allah timpakan bencana kepada Bani Israel. Ya. Kemudian wadam dengan darah, ya, darah itu. Ya. Fir'aun yang ngaku dirinya Tuhan, ya, yang mengaku bahwa Sungai Nil ada di bawah kekuasaan kakinya, ketika oleh Allah diubah jadi darah, ternyata nggak bisa apa-apa itu. Sumur jadi darah, sungai jadi darah, padahal ngaku Tuhan, ya. Nggak bisa itu. Ya. Sekarang itu ada gula darah ya, darah tinggi, darah rendah, apalagi kurang darah, darah putih atau darah merah yang saling makan tuh?
Darah putih dimakan? Ya? Darah putih. Darah merah dimakan darah putih. Alhamdulillah darah kita akur ya. Coba kalau darah merah kita dimakan darah putih. Ya. Apa namanya itu? Anemia kurang darah satu lagi. Nah itu. Ya. Nyebutnya aja susah, apalagi menghadapinya. Nah ini ayat. Apa ayat itu? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah. Manusia itu bukan hanya kecil, lemah gitu. Ya. Tadi ngadepin katak aja nggak bisa itu. Ya. Yang lebih kecil lagi ngadepin COVID nggak bisa juga. Ya. Gitu. Apalagi menghadapi makhluk yang sangat kecil dan sangat lembut, sangat halus, yang bernama malaikat, malakul maut. Ya. Termasuk setan dari banyak bangsa jin. Lebih kecil dari mana? Lebih kecil mana virus dengan setan? Ya. Ya. Saking lembutnya, ya, waktu setan tidur di hidung kita terasa nggak? Ya. Ya. Kalau virus masuk ke hidung kita kan terasa sesek ya. Ya. Kira-kira setan segede apa yang tidur di lubang hidung kita, yang bikin kita nggak sesek ya. Ya. Waktu setan ngencingin telinga kita terasa nggak? Waktu setan mengikat tengkuk kita nggak terasa itu. Saking apanya? Saking lembutnya. Saking lembutnya. Tapi dampaknya terasa. Karena kita dibangunkan oleh Allah berkali-kali nggak sholat tahajud itu. Ya. Coba. Bu Mimah berapa kali dibangunkan Allah tiap malam? Sering ya. Tapi tidur lagi kan? Terasa itu setan itu. Waktu ngikatnya sih nggak terasa. Bahkan kita tuh dipukul oleh setan nggak terasa. Ya, baru terasa pas dibangunkan oleh Allah. Tidur lagi, dibangunkan. Padahal itu bukan bangun sendiri itu. Ya. Ibu kalau biasa bangun 2:30, ya, terus berzikir kepada Allah, kemudian berwudu, sholat tahajud, istighfar dan lain sebagainya, baca Al-Quran dan lain sebagainya, itu setiap 2:30 pasti dibangunkan. Pasti dibangunkan tuh, setiap 2:30. Ya, karena kita bisa itu karena kebiasaan ya. Dibangunkan oleh Allah. Tidur juga ditidurkan oleh Allah. Mati juga dimatikan oleh Allah. Hidup juga dihidupkan oleh Allah. Bahkan tertawa juga karena dibikin tertawa oleh Allah. Tersenyum dibikin tersenyum oleh Allah. Bahkan menangis itu juga ya, dibikin oleh Allah. Ya. Itu ada jamaah Ancol itu. Ya. Itu air matanya keluar terus, nangis terus. Nggak bisa tuh, terus aja keluar. Ya. Ternyata setelah dicek ke rumah sakit Cipto apa ya, yang paling lengkap ya. Kemudian sarafnya di-scan. Jadi ada saraf yang terganggu. Ya. Jadi ada saraf yang mungkin kegetok atau ketotok. Jadi nggak berhenti tuh, terus aja air matanya mengeluar. Ya. Setelah dibetulin sarafnya, udah berhenti nggak keluar lagi. Ya. Ibu pernah lihat orang yang tertawa terus-terusan? Iya, itu saraf ketawanya ditotok, terus aja ketawa. Ya. Ya, saya punya ustadz itu. Nomor 2 di pesantren Persis, nomor 1 Pajagalan. Ya. Dia dari mulai sakit sampai meninggal itu tersenyum. Ya. Nggak ngomong apa-apa, tersenyum, terus tertawa tapi tidak mengeluarkan suara. Tersenyum. Setiap saya datang ke sana nengok sama itu, tersenyum. Nggak ngomong apa-apa sampai meninggalnya. Ya. Tapi ada orang yang dikagetkan oleh Allah dan tidak pernah berhenti mengucapkan astagfirullah. Jadi dia pulang dari haji. Jadi orang itu pelitnya luar biasa. Ya, kemudian berangkat haji,
pulang dari haji kan, zaman dulu tuh kalau ke haji jual sawah jual kebun, kaget itu, astagfirullah, astagfirullah, sampai mati itu astagfirullah, ya kaget itu, ya. Saya pernah mengalami itu Pak, Bu, ya. Jadi tiba-tiba blank aja, ya. Terus mulut itu nggak bisa di stop, astagfirullah aja terus. Jadi nggak bisa diberhentikan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi ada saraf ya terganggu itu Bu, ya. Baru tahu karena mungkin kolesterolnya lagi tinggi itu Bu. Bisa begitu Bu, ya. Ada yang sampai menyon nggak bisa apa-apa ya. Di sini tuh miliaran saraf Bu, ya, miliaran saraf. Makanya kalau kita kesal sama anak, marah sama anak, jangan dipukul kepalanya Bu, ya, itu bahaya, ya. Nah kemudian mufas solatin ya, betul ya Bu ya? Ayati mufas solatin, ya. Ini tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah yang dirinci oleh Allah, disebut secara detail itu tentang macam-macam bencana yang pernah Allah timpakan kepada Bani Israel, tapi sekarang masih hidup. Dan sampai sekarang mereka itu kerjanya apa? Melakukan kesombongan dan dosa itu. Gak pernah berhenti itu. Ya. Jangan-jangan COVID juga, ya, ulah mereka COVID ya. Itu di Perancis itu baju-baju dokter pada dibuang semua. Sudah bosan itu yang namanya COVID itu. Ibu udah dapat itunya ya, videonya ya. Jadi semua dokter-dokter baju-baju itunya dibuang. Sudah bosan ya, dibohongi oleh orang Yahudi Bu. Ya. Ya. Sampai sholat yang asalnya rapat jadi renggang, ngaji libur ya. Iya. Kita berapa kali libur? Kalau mau sholat itu sesuai dengan prokes, ya, jaraknya itu minimal 1,5 meter jaraknya, ya. Karena kalau ada orang batuk, radius penyebarannya 1,5 meter, ya. Jadi rata-rata kan kurang dari 1 meter ya. Kena itu harusnya lebih dari 1,5. Itu pun kalau jamaahnya batuk. Kalau jamaahnya bersin, itu penyebarannya tuh 5 meter Bu. Bayangkan itu dia dakwah, ya, jaraknya 5 meter. Satu saf berapa ekor tuh ya. Itu kerjaan siapa tuh? Jadi kalau rapat, ya, itu tidak ada setan. Ya. Tapi kalau renggang banyak setan. Kiri setan, kanan setan. Ya. Kalau rapat itu perintah Rasulnya. Ya. Kalau renggang perintah siapa? Ya. Ya. Tapi ternyata itu, ya, hebat Yahudi menguasai dunia. Sampai urusan sholat saja diatur ya. Urusan ngaji diatur. Hebatnya yang namanya Yahudi. Ya? Iya, karena tadi ya, walaupun Yahudi sedikit, mereka manajemennya bagus. Ya. Jadi bisa jadi ya, golongan yang sedikit ya, batil bisa mengalahkan golongan yang banyak hak. Tapi lagi-lagi biiznillah, dengan izin Allah, ya Allah. Ya jangankan Yahudi, setan aja diizinkan oleh Allah untuk menimpakan penyakit kepada Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub itu diuji dengan hartanya lulus, diuji dengan anaknya lulus. Setan penasaran, diuji dengan penyakit buatan setan itu. Ya. Tapi sabarnya luar biasa. Nabi Ayub itu nggak pernah ngeluh. Jangankan kepada tetangga, sama istrinya pun nggak pernah ngeluh. Dia hanya ngeluh satu kali, ketika dia menyadari ini adalah godaan setan. Dia minta disembuhkan oleh Allah SWT. Karena dia sabar, dia soleh, ya.
maka Allah sembuhkan dengan obat yang murah, mudah dan banyak, gratis lagi, yang namanya air kan, ya. Dengan air sembuh itu, ya. Tapi di antara kita ada yang punya penyakit itu, ya. Ada tuh direktur Pertamina tuh, gajinya gede, tunjangannya, pensiunnya gede, rumahnya banyak, mobilnya banyak, habis dipakai berobat, sampai ngutang ke sana sini, ya. Jadi dalam sekejap Allah bisa menjadikan orang kaya habis kekayaannya. Coba siapa orang yang paling kaya di dunia? Si Korun, ya. Tapi dalam waktu sekejap, ya, bukan hanya si Korunnya, hartanya juga dimasukkan itu, ya. Fir'aun itu membangun kota, ya, 100 tahun. Ya, kotanya 100 tahun. Habibie bikin kota di mana tuh? Bukan. Di Batam. Itu kan buatan Habibie, ya. Nggak tahu berapa tahun. Fir'aun bikin kota 100 tahun. Tapi lenyap dalam hitungan detik. Ya. Ibu cari nanti di YouTube. Film judulnya The Lost City. Ya. Kota yang hilang. Itu bikinan Fir'aun. 100 tahun itu dibikinnya, tapi hitungan detik hilang di permukaan bumi, ya. Itu apa yang namanya Dubai itu berapa tahun ngebangunnya, ya. Tapi kalau mereka terus-terusan maksiat, ya, ya, kan Dubai itu Bali-nya dunia, ya. Bali-nya dunia tuh Dubai, ya. Itu satu kali nginep bisa beli rumah mewah, Bu. Iya, iya. Kita mau buat kontrak aja susah. Iya, gitu. Kayak tas-tas selebritis sekarang itu si Inul itu satu tasnya tuh bisa beli rumah mewah tuh. Iya. Jadi orang itu kalau diuji dengan kekayaan kadang-kala susah mengendalikan nafsu, ya. Yang tidak penting atau kurang penting juga dibeli, ya. Kemudian yang selanjutnya ada doa, ya, agar diselamatkan dari bencana, ya. Ya. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi bencana itu menyisakan, masih ada yang diselamatkan. Nah, bagaimana caranya supaya kita ketika Allah menimpakan bencana, kita termasuk yang diselamatkan? Itu ada doanya tuh, ya. Doanya apa nih? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfiroli wa tarhamani wa idha adadta fitnal qawm fatawaffani ghair maftun wa as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ini doa sempurna banget, ya. Sayang kalau kita tidak hafal, atau sayang kalau kita tidak berdoa dengan doa ini, sebab ini ada kaitannya dengan bencana yang menimpa, ya. Dan Indonesia kan termasuk negeri sejuta bencana, ya. Indonesia tuh, ya, negeri yang paling banyak bencananya tuh, ya. Apa doanya, Bu? Di sini didoakan, ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku dapat melakukan perbuatan-perbuatan baik, meninggalkan perbuatan munkar, mencintai orang miskin, dan agar engkau mengampuni dan menyayangiku. Jika engkau hendak menimpakan suatu fitnah atau bencana atau malapetaka pada suatu kaum, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak terkena bencana atau fitnah atau malapetaka. Dan aku memohon kepadamu rasa cinta kepadamu, rasa cinta kepada orang-orang yang mencintaimu, dan rasa cinta kepada segala perbuatan yang dapat mendekatkanku untuk mencintaimu. Oh, indah banget nih, ya. Insya Allah, ya, kita akan aman dan selamat kalau kita bukan hanya berdoa dengan doa ini, tapi melaksanakan pesan yang terkandung dalam doa ini. Jadi lewat doa tersebut Rasulullah SAW menjelaskan 6 poin penting agar diselamatkan dari bencana. Pertama, berdoa agar tidak mati ditimpa bencana, ya. Doanya apa?
Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Ya Allah, apabila engkau akan menimpakan bencana kepada suatu kaum, maka wafatkan aku dalam keadaan tidak ditimpa bencana. Maksudnya diselamatkan. Ya. Hari sial adalah hari di mana orang mati ditimpa bencana. Ya. Makanya berdoa, jangan sampai mati ditimpa bencana. Ya. Yang kedua, dapatkan magfirah dan rahmatnya. Banyak berdoa, Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli warhamni, Allahumma gfirli warhamni. Allahumma inni as'aluka, apa tadi? Allahumma inni as'aluka antagfiroli wa tarhamani. Ya, gitu. Yang ketiga, dapatkan cintanya dan cinta orang yang mencintainya dengan melakukan amal yang dicintai olehnya. Ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu ya, adalah melaksanakan ibadah nawafil. Ya. Ya. Gitu. Kalau kita melaksanakan ibadah yang fardu, kita akan didekatkan di sisi Allah. Ya. Saum Ramadan, salat 5 waktu, zakat mal, haji, nah itu didekatkan loh. Tapi kalau kita melaksanakan yang nawafil, ya, yang sunat tapi melengkapi yang wajib, maka Allah akan mencintai kita. Ya. Contohnya apa? Nawafilnya haji, umroh, ya. Nawafilnya zakat, sodako. Ya. Jadi tidak cukup zakat doang, sodakoh juga. Kalau zakat kan 2,5%, sodako mah terserah. Ya. Jadi kalau kita dapat gaji 20 juta misalnya ya, kita simpen di bank, ternyata setelah 1 tahun 1 M itu. Berapa yang wajib dikeluarkan tuh? Ya? Berapa tuh? 1 M berapa juta? Berarti 25 juta keluarkan. Iya, gede banget ya. Kenapa gede? Nggak punya. Kalau kita punya 10 miliar, lebih gede lagi ya. 25 juta itu setahun. Ya. Ya. Tapi di samping 25 juta, ada nawafilnya, terserah kita. Ya. Zakatnya 25 juta, sedangkan sodakonya terserah. Bisa lebih gede, bisa lebih kecil. Untuk menyempurnakan zakat itu. Sholat juga ada nawafilnya. Apa nawafil sholat? Ya? Sholat tahajud. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Tuh kan? Ada nafilah. Nafilah itu 1. Tapi kalau banyak nawafil. Ya. Supaya sholat 5 waktu kita sempurna, ya, maka nawafilnya, penyempurnanya, pelengkapnya adalah qiyamul lail atau salat tahajud. Ya, itu amal yang dicintai Allah SWT. Yang keempat, lakukan kebaikan. Ya. La yashba'u mu'min min khairin hatta muntahahul jannah. Orang yang beriman tuh nggak pernah merasa kenyang dari berbuat baik sampai finishnya sorga. Bu. Ya. Ibu kalau belum masuk sorga, jangan berhenti berbuat baik. Yang kelima, tinggalkan kemungkaran. Ya. Tinggalkan kemungkaran. Yang keenam, cintai orang miskin. Itu salah ya. Cintai orang miskin. Tadi kan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masakin. Ya Allah, beri aku kemudahan. Sesungguhnya aku memohon kepadamu agar dimudahkan, diringankan dalam berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran serta mencintai orang miskin. Karena tidak mungkin ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak mungkin orang kaya bisa bikin rumah kalau tidak ada orang miskin. Ya. Orang kaya 1 kali angkat telepon 1 juta, 2 juta, 1 M ya. Orang miskin tuh dari pagi sampai sore ya cuman dapat mungkin 175.000 ya. Itu tukang bangunan ya. Iya. Apalagi guru lebih murah. Tukang bangunan mending ya dapat 100 ribu. Guru ya.
Ya. Guru di sini aja, Iya. guru di luar kok ada Makanya adanya. bangga jadi tukang bangunan daripada jadi guru. Ya. Tapi umumnya dengan buruh pabrik aja kalah guru ya. Umumnya. Tapi tadi lebih berkah. Iya. Cuman kalau guru awet muda, ya, tiap tahun ketemu orang baru ya, muridnya ganti lagi, ya. Jadi 6 perkara ya, yang menjamin orang selamat dari bencana. Kuncinya ada dalam doa yang tadi. Ya. Ya. Nanti kalau bisa di print Bu, ya, di print doa itu, ya, di blog, di copy ke mana, ke PowerPoint atau ke mana, udah gitu di print, tempel Bu, ya. Kalau bisa dihafal, karena nanti kita bisa baca dalam sujud kita. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inni as'aluka an taghfira li wa tarhamani. Allahumma idza aradta fitnata qaum fatawaffani ghair maftun. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Hafal ya? Insyaallah nanti Senin bulan depan dites. Harus gitu kan, kalau gitu Harus ya. Iya. Tapi kalau dites kan harus ada bagi rapot nanti. Untuk doa aja. Sedangkan azab Bu, ya kan beda azab dengan bencana. Kalau azab itu memusnahkan Bu. Azab itu memusnahkan. Jika Allah sudah menimpakan azabnya, jangankan manusia, binatang pun tidak disisakan. Kecoa, semut mati semuanya Bu. Kelabang, apalagi tuh cacing, mati semua Bu. Ya. Jadi COVID-19 bukan azab bencana. Azab yang sebenarnya tidak menyisakan. Coba baca ayat terakhir dari surat Fatir Bu. Ya. Itu jelas banget Bu. Ya, sebelum yasinan tuh wajib baca itu Bu. Sebelum yasinan. Ya. Apa katanya? Sekiranya Allah menghukum manusia disebabkan apa yang telah mereka perbuat, niscaya Dia tidak akan menyisakan satupun makhluk bergerak yang bernyawa di bumi ini, tetapi Dia menangguhkan hukumannya sampai waktu yang sudah ditentukan nanti. Apabila ajal mereka tiba, maka Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Surat Fatir 45. Ya. Jadi suatu saat azab itu diturunkan. Karena pernah kaum Samud, kaum Ad, kaum Lut, ya, Ashabul Aika, Ashabul Rossi, ya, Fir'aun, semuanya dan bala tentaranya habis Bu. Ya, yang diselamatkan cuma Fir'aun doang. Itu pun nyawanya nggak selamat, cuma jasadnya doang. Ya, ini penting banget Bu. Ya. Nah, sebelum menimpakan azab, Allah perintahkan Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu dan membawa semua pengikutnya yang beriman serta semua binatang sepasang-sepasang. Kenapa? Kalau tidak naik perahu, tidak bawa binatang sepasang-sepasang, pas air surut habis Bu. Ya. Bukan hanya manusia, binatang juga habis. Makanya dibawa sepasang-sepasang Bu. Ya, kira-kira perahunya sebesar apa ya Bu ya? Binatang sepasang-sepasang. Itu binatang apa saja Bu? Tapi ternyata manusia yang naik perahu Nabi Nuh itu sangat sedikit sekali. Itu dalam Al-Quran disebutkan. Padahal umur Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Dia dakwahnya 600 tahun. Ya. 600 tahun dakwah. Ya. Itu pengikutnya cuma seuprit. Ya. Karena isi perahu itu untuk supaya selamat dari bencana, ya, yang naik ke perahu umatnya itu dikit, ditambah binatang sepasang. Ya, ini bisa nanti dibaca ya. Dalam Al-Quran surat apa? Surat Hud ayat 40. Demikian pula setelah
Allah membinasakan kaum Ad dengan angin dingin selama 7 malam 8 hari sehingga mati bergelimpangan. Jadi tidak perlu dengan gunung meletus ya. Tidak perlu ngutus malaikat Jibril misalnya, satu aja habis sama Jibril. Angin aja, angin dingin. Ya. Manusia itu kalau panas kuat, tapi kalau panas banget nggak kuat ya. Dingin kuat, tapi kalau dingin banget enggak. Apalagi dinginnya itu berapa? 7 malam 8 hari terus-terusan tanpa henti. Begitu selesai, Allah bertanya, "Fahal taro lahum mim baqiya." Maka adakah kamu melihat seorang pun yang masih tersisa di antara mereka? Tidak ada. Karena itu namanya bukan bencana, tapi azab, ya. Nah, jadi tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat melindungkan diri. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh AS berkata kepada anaknya, ya, ketika banjir mulai naik airnya, perahu mulai berjalan, ada anaknya yang tertinggal. Apa kata Nabi Nuh? Irkam ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai anakku, naik bersama kami. Wala takum ma'al kafirin. Kalian jangan bersama orang kafir. Ya. Jadi yang kena azab siapa? Orang kafir. Ya. Tapi ternyata anak Nabi Nuh itu berpihak kepada orang kafir, pembela, pendukung kekufuran, karena dia salah faham, salah memahami azab. Dia berkata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'i. Saya akan naik itu ke gunung. Ya. Dan gunung itu akan melindungi aku dari air. Ya. Ya. Dia syirik, ya. Tawakalnya ke gunung ya, bukan ke Allah. Dan ternyata gunung yang paling tinggi waktu itu kerendam itu. Kenapa? Di sini dijelaskan, la asimal yauma min amrillah illa man rahimah. Hanya orang yang dirahmati Allah yang akan selamat dari azab Allah. Tidak ada yang bisa melindungi selain Allah itu, selain Allah. Ya. Diingatkan itu tetap aja. Ya, anaknya Nabi Nuh itu nggak mau naik perahu. Wahala bainahuma al-mauj fakana minal mugrokin. Dan gelombang yang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Ya. Jadi terbawa hanyut itu anaknya Nabi Nuh itu, ya, karena tidak mau naik perahu. Ya. Nah, azab Allah pada waktu berupa air bah, yaitu banjir super dahsyat yang sampai hari ini belum ada tandingannya. Allah naikkan semua air yang ada di dalam bumi, lengkap dengan air yang diturunkan dari langit. Jadi air yang ada dalam bumi itu dikeluarkan. Semua air yang ada dalam bumi yang disimpan oleh Allah dikeluarkan. Dan semua yang ada dari langit diturunkan. Wajar kalau gunung juga tenggelam. Nah, setelah kaum Nuh alaihissalam yang dibinasakan semuanya, Allah berfirman. Ya, ini menunjukkan bahwa bumi dan langit itu bukan benda mati. Sekaligus bumi dan langit itu taat dan patuh kepada Allah itu luar biasa. Jadi setelah umat Nabi Nuh semuanya binasa, apa kata Allah? Ya ardu bla'i ma'aka wa ya sama apa? Aqli'i katanya. Wahai bumi, telanlah airmu. Ditelan itu, ya. Air yang menenggelamkan gunung itu ditelan. Wahai langit berhentilah. Ya. Jadi bumi itu ada mulutnya ya. Ada mulutnya. Ya. Jadi kira-kira air yang ada di Koja ya? Bisa surut nggak tuh? Bisa. Ditekan, diturunkan ke bawah sehingga tidak ada air. Ya. Makanya waqidul ma ya waqudiyal amru wastawat alal judi waqila bu'dan lil qaumil dzalimin. Bumi dan langit patuh kepada perintah Allah dan air pun disurutkan
dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Al-Judi, dan dikatakan binasalah orang-orang zalim. Lagi-lagi Yahudi sombong dan berbuat dosa. Bikin film Nabi Nuh, perahunya bukan berlabuh di Bukit Judi, tapi di Gedung Putih. Kan gila itu, sombongnya luar biasa ya. Ya, harusnya dijadikan pelajaran itu. Ya. Itu pelecehan ya. Jadi kalau ada orang yang melecehkan Islam, melecehkan Nabi, melecehkan Al-Quran, melecehkan kiai, ulama dan sebagainya, itu anak buah Yahudi. Walaupun dia itu orang Islam. Seperti Muhammad Kece misalnya ya. Yang menangis ketika ditangkap itu. Jadi kesimpulannya, hanya kepada Allah tempat melarikan diri dan tempat berlindung yang paling aman dari azabnya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang kafir bertanya kapan sih hari kiamat? Dari dulu kiamat. Nah, kata Allah, fa'idha barikol basar. Kalau kiamat terjadi, mata terbelalak gitu. Ya. Mau keluar tuh mata. Saking apanya? Iya, saking kagetnya, paniknya, takutnya. Bahkan wa khasafal qamar, dan bulan pun telah hilang cahayanya. Ya. Ya. Sekarang alhamdulillah masih ada ayamul bid ya. Kita masih bisa saum sebulan 3 kali. Itu ungkapan syukur, ya Allah, alhamdulillah bulan masih bersinar. Ya. Sebab suatu saat Allah ingatkan dalam surat Al-Qiyamah, bulan nanti tidak bersinar lagi. Namanya wa khasafal qamar. Bahkan bukan itu saja, wa jumi'a syamsu wal qamar, ya. Matahari dan bulan dikumpulkan. Jadi bukan hanya bulan yang tidak bercahaya, matahari pun tidak bersinar lagi. Ya. Kira-kira gimana tuh kalau matahari padam? Gelap bu. Ya. Nanti pulsa listrik berapa bayarnya bu ya? Bisa naik tuh pulsa listrik ya. Tapi itu hitungan detik bu. Sekian detik itu air yang ada di bumi beku bu. Ya. Bahkan nggak bisa nangis, air mata juga beku, air liur beku, ya itu di tempat yang dingin, orang nyeduh air termos dilemparkan, beku itu di atas, masih ada matahari nggak? Masih ada. Apalagi kalau tidak ada matahari, ya, itu. Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Waktu itu manusia bertanya, kemana tempat lari? Ya, kala lawazar. Jangankan tempat berlari, tempat berlindung pun tidak ada. Ila rabbika yauma idinil mustaqar. Hanya kepada Allah Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Ya, ini surat apa? Al-Qiyamah ayat 6 sampai 12. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada pertanyaan? Silakan.